Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira bagi penerima PKH. Sahabat YouTube, bantuannya bisa cair secara utuh karena ini, sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa supaya bantuan PKH-nya ini bisa cair secara utuh? Karena kita ketahui bersama di tahap 3 kemarin banyak sekali bantuan yang cair tidak sesuai komponennya, sahabat YouTube. Jadi berkurang banyak sekali bantuannya. Oleh sebab itu, kira-kira karena ini, itu karena apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham, sahabat YouTube. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar gembira bagi penerima PKH. Bantuannya bisa cair secara utuh, sahabat YouTube, atau bisa dikatakan sesuai dengan komponen yang dimilikinya ya, sahabat YouTube. Nah, kira-kira karena apa ya, sahabat YouTube, bantuannya ini bisa cair secara utuh? Karena kita ketahui bersama ya, sahabat YouTube, ini sedikit cerita sebentar. Karena di tahap 2, di tahap 3 ini banyak sekali bantuan yang cair ini tidak sesuai komponennya, sahabat YouTube. Jadi tidak diterima secara utuh ya. Karena sebabnya karena Kementerian Sosial Republik Indonesia ini melakukan proses pemadanan data EPKH dengan data DTKS dengan Dukcapil, sahabat YouTube, sehingga yang terekam ataupun yang terdata di EPKH dan juga di DTKS ini apabila tidak sesuai dengan data yang ada di Dukcapil ataupun nicknya masih belum aktif di Dukcapil, maka ini tidak terbaca, sahabat YouTube ya. Jadi tidak diterima, sehingga menyebabkan yang seharusnya misalkan si keluarga ini memiliki komponen anak balita, kemudian SD, SMA ya, sahabat YouTube, sedangkan yang terekam di DTKS dan sudah aktif nicknya ataupun sudah padan dengan Dukcapil ini yang SMA dan juga yang SD, sedangkan yang balita ini masih belum terekam di DTKS dan di Dukcapilnya ini masih belum aktif nicknya, maka yang balita ini tidak bisa cair bantuannya ataupun tidak bisa masuk hitungan bantuan PKH, sahabat YouTube. Dan ini sebelumnya di tahap 1, kemudian di tahap 4 di tahun 2020 ya, ini sempat cair. Namun setelah adanya proses pemadanan data DTKS, EPKH dengan Dukcapil, maka ini tidak bisa terbaca sehingga tidak bisa dicairkan, sahabat YouTube. Hal itulah yang menyebabkan banyak sekali keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang bantuannya ini tidak bisa diterima secara utuh atau tidak cair sesuai dengan komponennya, sahabat YouTube, seperti yang saya ceritakan tadi, seperti yang balita yang tidak bisa cair karena memang nicknya masih belum aktif ataupun belum tercatat di DTKS, sahabat YouTube, sehingga bantuannya memang tidak bisa dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Nah, kabar gembiranya, sahabat YouTube, kasus-kasus seperti itu kemungkinan besar insya Allah tidak akan terulang lagi, karena kemarin kita para SDM PKH telah mendapatkan informasi dari koordinator kabupaten ya, di kabupaten ini bahwasanya di minggu-minggu ini kita akan mendapatkan tugas di mana yaitu melakukan penambahan ya, penambahan ART komponen yang sempat hilang karena proses pemadanan data Dukcapil dan juga DTKS kemarin, yang akhirnya bantuannya ini tidak bisa cair sesuai komponen yang ada, sahabat YouTube ya. Kemudian juga melakukan penambahan ART yaitu anak balita yang baru lahir dari komponen ibu yang hamil yang sudah melahirkan, sahabat YouTube ya. Jadi kita di minggu-minggu ini
insya Allah nanti akan dilakukan pada bulan Oktober, akan melakukan proses penambahan ART tersebut yang menyebabkan tentunya nanti bantuan PKH yang diterima oleh para penerima manfaat, keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang sebelumnya di tahap 2, di tahap 3 ini tidak cair secara utuh, nantinya bisa cair secara utuh karena adanya proses penambahan ART ini, sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Dan proses penambahan ART ini juknisnya sedang dirapatkan ya di minggu-minggu ini tentunya, dan sedang berproses, dan nanti akan dikirimkan juknisnya ke kita para SDM PKH untuk melakukan itu sahabat YouTube. Dan perlu kita ketahui bersama, dan tentunya di tahap 4 besok yang cair di bulan Oktober kayaknya masih sama ya sahabat YouTube, yang masih belum sesuai dengan komponennya masih sama, cairnya masih yang belum utuh itu, karena proses penambahan ART ini nanti akan dilakukan proses final closing pada bulan November ya sahabat YouTube untuk tahap 1 di tahun 2022-nya sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Ini merupakan kabar gembira dan merupakan titik terang bagi sahabat YouTube semua para penerima manfaat yang sebelumnya sempat kecewa karena bantuan PKH-nya yang sebelumnya ini misalkan cairnya 1.500.000 tinggal Rp750.000, dan mungkin banyak juga yang sebelumnya sekitaran 1 juta tinggal Rp225.000. Jadi ini sangat terasa sekali kalau kurangnya banyak seperti itu ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu Kementerian Sosial Republik Indonesia ini melakukan ataupun ya mensosialisasikan kepada kita para SDM PKH untuk melakukan proses penambahan ART yang hilang karena proses pemadanan data dan yang belum sempat tertambah karena perubahan komponen dari ibu hamil yang telah melahirkan menjadi anak balita sahabat YouTube ya. Dan ini harus dibantu, suksesnya proses penambahan ART ini tentunya harus dibantu oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang tentunya sebelumnya bantuannya memang berkurang ya, bantuannya cair tidak sesuai sahabat itu. Bagaimana cara membantunya? Tentunya apabila nanti para pendamping PKH ini meminta data kepada sahabat YouTube semua ya, meminta data terkait dengan KK, kemudian KTP yang terbaru, ini harus segera diberikan ya sahabat YouTube, karena tentu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia penambahan ART ini pasti ada deadline-nya dan nanti akan kita informasikan lebih lanjut sahabat YouTube ya. Dan yang perlu dipahami, proses penambahan ART ini yang ditambahkan tentunya nicknya si ART ini, nicknya harus aktif sahabat YouTube ya. Apabila kemarin ketika terjadi proses pemadanan data di DTKS tereliminasi karena nicknya masih belum aktif ya, karena belum aktivasi nick, maka di penambahan ART ini nicknya harus sudah teraktivasi. Kemudian yang baru lahir si balita ini juga harus segera dibuatkan nick ya, harus masuk dalam KK. Jadi seperti itu sahabat itu, biar proses penambahan ART ini lancar, nanti biar terrekod tidak melebihi deadline sehingga bisa nanti di tahap 1 tahun 2022 bisa cair sahabat itu. Dan tentu ini semua butuh proses ya, berproses. Apabila ada 1-2 yang masih belum cair ataupun yang masih cair belum sesuai komponen, ya harap dimaklumi ya sahabat YouTube. Kita para SDM PKH tetap berusaha semaksimal mungkin agar bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini sesuai ya, tepat jumlahnya, tepat waktunya, dan tepat sasarannya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu kabar gembiranya, dan sekali lagi mohon bantuannya kepada para penerima manfaat bantuan PKH yang di tahap 2, di tahap 3 bantuannya masih belum cair sesuai ya, masih cair belum sesuai dengan komponen yang ada. Tentu ini merupakan kabar gembira dan harus dibantu ya. Nicknya yang terdaftar ataupun yang ditambahkan nanti harus sudah aktif, harus sudah padan dengan Dukcapil sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.